Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Good listener, tak lupa sahabat lima waktu. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih di hari Selasa yang super sibuk ya Pak Habib. Super sibuk. Betul, Cimahi hari ini nampaknya hujan lebat, banjir juga. Siap. Semoga hujan ini menjadi berkah ya Pak Habib ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Kali ini kita masih di nuansa bulan Rajab ya Pak Habib ya. Insya Allah. Insya Allah, di mana bulan Rajab ini identik dengan makna, salah satunya adalah makna hijrah. Hijrah benar. Hijrah secara mufradat atau kata-kata adalah berasal dari hajaro yuhajiru, wahajarotan muhajirun, muhajirun yang artinya keluar. Nah, makna dari hijrah ini akan kita kupas tuntas nih oleh narasumber kita Bapak Habib Ahmad Dlamri Assegaf yang alhamdulillah sudah berkenan mewakafkan waktunya untuk memberikan pencerahan, memberikan ilmunya, dan semoga berkenannya Bapak Habib ini menjadi salah satu wasilah ya Pak Habib ya, salah satu ilmu yang bermanfaat akan menjadi pahala yang mengalir sampai kelak di yaumil akhir. Amin. Pak Habib, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Insya Allah. Ya. Kan gimana sehat? Alhamdulillah. Tungguin sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan good listener dan sahabat lima waktu sudah menunggu nih acara ini di acara Komiks Kajian Religi on Mix 92,9 FM. Silakan Pak Habib, mungkin akan dibuka silakan untuk makna hijrah. Hijrah menurut zaman Nabi Muhammad Pak ya, mungkin atau dengan kekinian sekarang nih hijrahnya itu apa? Karena intinya bulan Rajab ini identik dengan hijrah. Silakan Pak Habib. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallim amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi mayamin. Alhamdulillah, saya menyapa pendengar setia yang sudah standby dengan HP-nya untuk mendengar langsung. Mudah-mudahan silahkan bertanya apa saja yang nanti akan ditanyakan. Insya Allah hari ini saya dikasih judul makna hijrah ya. Kebetulan bertepatan dengan bulan Rajab. Yang ada dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu huwas samiul alim innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha yang telah diberkahi sekelilingnya. Ini makna hijrah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dia sebagai rahmat bagi alam semesta yang menunjukkan jalan kepada kita, membuat sejarah kepada kita tentang hijrah. Datangnya bulan Rajab yang termaktub dalam Al-Quran Al-Karim kemarin surat ayat At-Taubah ayat 36 kita sudah bacakan. Tidak akan kita ketahui makna-makna hijrah dari Al-Quran kecuali yang dibawa turun Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diwariskan kepada hamba-hamba yang Allah pilih, kemudian sampai saat ini Al-Quran tidak berubah satu huruf pun, sehingga ada di tangan kita dan sempat kita membacanya. Mudah-mudahan sampai akhir zaman. Kemarin saya katakan bahwa makna hijrah ini banyak ya. Kita akan juga mengupas sedikit tentang hijrah kekinian, tapi kita akan memaknai hijrah yang sesungguhnya yang
diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, makna itu sendiri hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Aqsa adalah tempat yang diberkahi, yaitu Masjid Al-Aqsa. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa Al-Aqsa adalah suatu masjid di tempat yang amat tinggi yang tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Betul. Dalam perjalanan sejarahnya kita bisa buka, ikhwan-ikhwan yang pendengar setia, dan Al-Quran Al-Karim ada terjemahannya, bisa lengkapnya menjawab surat ini, menjelaskan tentang surat Al-Isra ayat 1 yang Allah perjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa penjelasannya di surat An-Najm, tinggal membaca dan terjemahannya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Rabbul Alamin di Sidratul Muntaha. Sebelumnya ayat ini turun, surat Ad-Duha, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Dalam tafsir, beberapa tafsir dari Quraisy Shihab sendiri telah menjelaskan, dari Al-Misbah itu juga menjelaskan Al-Mizan dalam tafsir-tafsir yang hampir bersamaan, perbedaannya kalimat tapi maknanya sama, yaitu pada zaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama setahun ayat-ayat wahyu-wahyu nggak turun. Kemudian wafatnya istri Nabi, wafatnya paman Nabi, sehingga tahun kesedihan. Sehingga bangsa Arab mengatakan, wahai Muhammad, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu yang selalu bersamamu saat ini? Engkau dalam kesepian karena wafatnya istri, wafatnya paman tadi. Kemudian sudah lama nggak turun. Maka Allah, wadduha wal laili idza saja, Allah bersumpah dengan waktu duha. Kemudian wal laili idza, sesungguhnya pada malam yang sunyi senyap. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala, sesungguhnya Rabb Tuhanmu tidak pernah meninggalkan. Jadi saat ini kita tinggal memaknai bahwa dalam keadaan apapun Allah Rabbul Alamin tidak pernah meninggalkan kita. Nah, seperti itu. Jadi surat undangannya ya, dikenal dengan surat undangannya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah pun berhijrah. Dengan penjelasan di surat Al-Isra ayat 1. Dalam perjalanannya diuraikan di dalam surat An-Najm ya. Artinya Rasulullah mencapai bintang-bintang. Nah, An-Najm artinya bintang-bintang. Bintang apa? Kalau ditanya, biasa pemain bolanya yang pemain bagusnya disebut apa ya? Striker atau apa? Bintang lapangan ya. Bintang lapangan. Pemain filmnya disebut apa tuh? Bintang film. Bintang film. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang dalam surat An-Najm, dijelaskan untuk mencapai bintang-bintang, mencapai bintang. Artinya yang tertinggi di alam semesta ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mencapainya. Ini perjalanan hijrah ya. Ini perjalanan hijrah. Tinggal bagaimana kita menafsirkan dan bagaimana kita menguraikan sehingga mendapatkan makna yang sederhana agar kita bisa melakukan, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hijrah adalah intinya wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha wa qadaha bamandasah, adalah ketakwaan dan dasah keburukan. Jadi pada diri manusia ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan akal, pikiran, hawa nafsu, dasaha dan ketakwaan pada diri kita. Seluruh lengkap pada diri kita. Sayyidina Ali katakan bahwa diri manusia adalah miniatur alam semesta. Carilah alam semesta itu pada diri kalian. Ada satu diskusi, kita sedikit masuk ya, agak dalam sedikit. Diskusinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Rabb Tuhannya. Nah, ini tadi perjalanan mencari Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam malam hari yang sunyi senyap, Rabb Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Inilah inti dalam perjalanan hidup kita menuju ke alam barzakh. Apa yang kita persiapkan untuk alam barzakh kita adalah berhijrah. Yang Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat, dalam berbagai hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keterangan kepada kita, pedoman kepada kita agar kita tidak mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hijrah. Untuk hal-hal hijrah dalam rumah tangga. Insya Allah kita dalam kehidupan rumah tangga, makna hijrah antara suami istri dan anak
harus saling memahami, tidak saling mempatwah, tidak saling istri harus takwa kepada Allah itu dalam hal bahwa mematuhi semua perintah suami. Kalau perintah suaminya jelek, mustahil itu istri tidak boleh mengikutinya. Mohon maaf Pak Habib, kayaknya kita harus break sebentar. Kita pun sampaikan ke good listener, sahabat 5 waktu. Kita break, dan untuk interaksi seperti biasa kita sediakan di line telepon 085 161 280 929. Baik, kita kembali di Komiks Kajian Religi on Mix 92,9 FM. Good listener dan sahabat 5 waktu yang masih menyimak, kita akan kembali fokus ke bahasan hijrah. Hijrah secara haliah ma'nawiyah batinnya, yaitu hijrah yang berkaitan dengan kondisi, berubah dari kondisi tidak baik ke kondisi lebih baik, dari maksiat berubah menjadi taat kepada Allah. Ini adalah cakupan dari hijrah menurut bahasa ya Pak Ustaz. Seperti yang tadi disampaikan, ada hijrah kekinian, yaitu adalah tren hijrah yang semakin populer ya Pak Ustaz ya. Komunitas hijrah pun makin subur di saat sekarang itu. Di tengah-tengah masyarakat ada seperti konsep entertainnya pun ada hijrah pes entertainment. Nah itu, tapi alhamdulillah itu suatu pergerakan yang sangat bagus ya Pak Ustaz ya. Jadi kita bisa merangkul kaum milenial yang memaknai hijrah itu dengan bahasa mereka sendiri ya. Jadi di kalangan umat Islam selalulah hijrah itu dikaitkan dengan keluarnya Nabi Muhammad SAW ketika ada peristiwa Isra Mi'raj itu ya Pak Ustaz. Oke. Kita sambung lagi, silakan Pak Ustaz. Insyaallah makna hijrah yang tadi dijelaskan sama Akang ya, ini tempat kondisi ya, tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, dari desa ini juga ada diingatkan kepada kita dari Sidina Abu Bakar, dari Sidina Ali, dari Ibnu Abbas tentang hijrah. Maka berhijrah kamu dari desa ke kota. Jangan kita berhijrah dari kota ke desa ya, karena di kota itu berhijrahlah kamu dari desa ke kota, karena di kota adalah segala fasilitas akan kamu dapati dan apa tujuanmu mencari dunia akan ada di sana di kota ya. Jadi dimaknai dengan hijrah kondisi ya, dari desa kan. Kemudian kondisi kekinian yang kita kaitkan maksudnya semua secara syar'i, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilarang juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca berbagai riwayat-riwayat dan ayat Al-Quran Al-Karim. Hijrah Fest tadi ya, dari entertainment jelas. Mereka juga banyak berkomunikasi dengan ustadz-ustadz atau yang tentang syariah, dilarang atau tidak. Tapi kita lebih spesifik di sini adalah akhlakiyah. Akhlakiyah dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, baik dalam kesendirian maupun dalam kelompok jamaah yang banyak. Kita menunjukkan sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan dalam satu hadis, innama bu'istu liutamima maqarimal akhlaq. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik bagi kita dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, innama bu'istu liutamima maqarimal akhlaq. Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak kita. Kita boleh dengan modernisasi seperti apa, kita dengan kekinian seperti apa, dengan pengembangan pengetahuan melalui medsos, pengembangan pengetahuan melalui media-media yang ada saat ini dibolehkan oleh syariat. Tidak dilarang, tidak dibidahkan ya. Tidak dibidahkan. Nah, sekarang orang-orang yang membidahkan hal-hal lain, hukum-hukum lain, contoh seperti yang saat ini ada wayangnya, wayangnya ada lagi dikritik oleh kelompok-kelompok hijrah lainnya. Ini sangat memukul kita bangsa Indonesia, karena budaya wayang ini, kebudayaan wayan ini adalah salah satu sepak terjang langkah awal untuk para ulama-ulama di awal mutawilin itu menyiarkan Islam di Pulau Jawa ya. Media dakwahnya menjadi dakwah. Tapi saat ini orang-orang yang mengatakan mereka adalah kelompok hijrah
itu mengklaim bahwa itulah bidah dan itulah syirik. Ini sangat disayangkan. Betul. Kita harus bedakan mana agama, mana kebudayaannya. Saat inilah kita generasi-generasi milenial harus memahami ini dengan baik. Jangan sampai berhijrah meninggalkan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan agama ya. Insya Allah ulama-ulama kita dari Nahdiyin, dari Muhammadiyah, insya Allah mereka paham benar mana tauhid, mana budaya, sehingga mereka membolehkan itu dari dulu ya sampai saat ini, bahkan zaman ke depan. Makna untuk pesan-pesan untuk milenial, marilah kita sama-sama memaknai hijrah menurut Al-Quran, menurut Islam, Islam secara syariat. Kenapa para nabi terdahulu itu Allah utus dengan bukan syariat mereka ya, tapi Rasul SAW diutus dengan syariat yang dikedepankan, yang diutamakan. Ini apa? Menunjukkan kepada kita bahwa Islam memperbolehkan menyesuaikan syariat Islam dengan perkembangan zaman. Dibolehkan, tidak kaku ya. Kita tidak kaku dalam menghadapi perkembangan zaman. Ini Islam sudah membolehkan kita dengan syariat dikedepankan. Para nabi 144.000 nabi itu Allah turunkan utusnya dengan ilmu-ilmu yang mentauhidkan, beriman ilah kepada Allah, mentauhidkan Allah semata. Sedangkan kita umat Islam mentauhidkan Allah semata, tapi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat. Syariat itu menyesuaikan kondisi ya, di mana kita berada. Syariat itu menyesuaikan kondisi di mana kita berkiprah ya. Contoh seperti di radio kita berkiprah syariat. Betul. Kita tidak fanatik dengan justis bahwa yang seperti wayan, contoh seperti wayan adalah bidah, syirik. Kita memperbolehkan, itu bukan tauhid. Kalau tauhid disamakan dengan wayan, ini jelas-jelas adalah syirik. Jelas syirik. Sebab kita juga, insya Allah ulama-ulama kita juga memahami, sehingga generasi-generasi milenial saat ini tidak terjebak dengan sekarang sudah populer di medsos ya, dia terjebak dengan keterangan-keterangan dari beberapa ustadz yang saat ini kita ngeri juga ya. Ini terjadi perpecahan karena mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan kehidupan bangsa ini. Nah, marilah yang saya berharap kita maknai dengan akhlakiyah kita. Kita boleh memahami dan mengetahui sebagai pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita, tapi tidak sebagai pegangan kita dalam syariat Islam kita, sehingga kita tidak keliru dalam memahami, kita tidak keliru dalam menerapkan perbedaan-perbedaan seperti itu. Insya Allah makna-makna hijrah yang terpenting adalah marilah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat surat Al-Imran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kita di mana saja diperintahkan Allah, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan di mana saja. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai iman kita, sebagai alat kontrol kita, sehingga kita bisa terhindar dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh kepada ikhwan-ikhwan muslimin muslimat dalam kehidupan sehari-hari, mangga silakan menerapkan kehidupan sesuai dengan syariat Islam yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Insya Allah ulama-ulama kita pun cukup dikenal di kancah internasional, sehingga mereka membuahkan hasil pemikiran mereka kepada kita generasi-generasi milenial saat ini yang tidak bertentangan dengan negara, yang tidak bertentangan dengan kehidupan sehari-hari antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lain, hingga kita hidup itu dengan silaturahmi yang enak, kita tidak bertentangan, sehingga kita tidak kaku dalam menjalankan syariat Islam kita. Kepada ini ada pertanyaan satu yang saya barusan ingat, ada di WA tadi dari Ikhwan ya, mungkin mudah-mudahan dengar nih. Apa hijrah di dalam ibadah kita sholat? Sebelum hijrah dalam ibadah kita sholat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kang, punten ya, ini ada pertanyaannya seperti itu, hijrah dalam dia salat. Allah sudah memberikan petunjuk, Allah dengan bahasa yang lembut ya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat
aku. Ini ayat ya. Yeah. Artinya dari kekurangan kita, keterbelakangan kita, Allah Maha mengetahui. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada kita. Katakanlah, aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Adalah makna hijrah khusus ya. Ini makna hijrah yang paling khusus. Sebab apa? Banyak juga bertanya, kalau orang-orang yang khusyuk dalam sholat itu seperti apa? Hukumnya seperti apa? Saya katakan ini makna Kang yang tadi bertanya ada di WA, bahwa inilah satu pedoman bagi kita jika kita memaknai dan kita selalu mengulang-ulang ayat ini dan terjemahan kita orang Indonesia. Ada ayatnya dan ada terjemahannya sehingga kita gampang dan sangat memahami. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah bersumpah sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain aku. Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Sembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tunduk patuh kepada Allah. Selain dari Allah tidak ada kecuali tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Maka Allah serukan di ayat terakhirnya, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, dalam salat insyaallah hijrah kita yang paling detail, kita yang paling dalam adalah hijrah kita dalam salat yang tadinya kita Allahu Akbar, masih mengingat hutang kita, masih mengingat segala macam kita di dunia ini, maka kita berlepas diri. Kita berlepas diri dari dunia, kita berusaha mengingat Allah semata-mata Allah. Bahwa yang sedang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada penjelasan dan diriwayatkan oleh beberapa hadis dari Rasulullah SAW bahwa tahukah kalian tentang jaraknya Musa alaihissalam dengan Allah Rabbul Alamin pada saat dia memohon dalam ayat Al-Quran, wahai Rabb Tuhan kami, aku ingin bercakap-cakap dengan Allah berfirman kepada Musa, maka lihatlah ke Tursin. Itu yang diriwayatkan dihadiskan oleh Nabi SAW adalah jaraknya 70.000 tahun perjalanan dunia. Sedangkan bagi Rasul dan umat Rasulullah SAW, muslimin muslimat, tidak melihat tingkatan magam-magam ketakwaan ya, tapi jelas adalah umat Islam. Di sini pesan intinya di sini kepada adik-adik milenial, gak perlu takut dengan kalau salat nggak mengingat Allah itu kata orang hijrah itu batal. Tapi kalau saya nggak ada batal, tetap sah salat. Baru niat aja insya Allah udah baik, apalagi melaksanakan salatnya. Jadi adik-adik jangan sampai meninggalkan salat. Ini ada pesan-pesan inti. Berhijrahlah dari yang malas salat kepada rajin salat ya. Demikian gitu penjelasannya. Oke, good listener dan sahabat 5 waktu masih di Komik Kajian Religi on Mix 92,9 FM. Yang mau berinteraksi silakan di 085161280929. Bagi saya Pak Ustadz, mungkin makna hijrah itu salah satunya adalah ketika saya beriktikad untuk menjadi lebih baik ya Pak Ustadz ya. Ketika saya tidak dapat memenuhi janji, mungkin permohonan maaf, ketika saya ada satu masalah, kita sambung silaturahim, dan itu adalah salah satu konsep makna hijrah ya Pak Ustaz. Benar. Gitu. Jadi makna hijrah bagi saya pribadi adalah ketika saya beriktikad untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya ya, begitu Pak Ustaz ya. Oke, kita break dulu untuk sementara waktu sambil kita menunggu interaksi di 085161280929. Masih di Komik Kajian Religi on Mix 92,9 FM. Baik, kembali lagi di Komik Kajian Religi on Mix 92,9 FM. Good listener dan tanpa sahabat 5 waktu, mungkin kalau makna hijrah berhubungan dengan kondisi pandemik sekarang ya Pak Ustadz, kondisi COVID ya, mungkin adalah salah satunya hijrah dari kebiasaan buruk ya. Misalkan ketika dulu tidak bersih, nah sekarang mau lebih bersih, lebih berseka gitu, bersih, sehat, kasep, seperti swabubun lah. Itu mungkin salah satu makna hijrah ketika dihubungkan dengan kondisi COVID sekarang ya, ketika kita tidak terbiasa dengan cuci tangan. Walaupun di Islam sendiri itu adalah hal yang udah tercakup di kaifiat wudu ya.
kita minimal 5 kali itu berwudu, dan itu adalah jaminan dari Allah ketika kita mendawamkan atau mengabadikan wudu setiap batal kita berwudu, itu adalah ada jaminan selain kita dijamin di akhirat itu bercahaya anggota wudu kita, tapi dari segi medis pun kita lebih sehat ya Pak Ustaz. Benar. Silakan Pak Jat. Insya Allah kita akan nyambung lagi pesan-pesan Al-Quran khususnya pada saya sebagai pemandu sini dan Akang bertiga. Insya Allah kita tetap berpedoman pada Al-Quran Al-Karim. Pesan Allah tadi dalam Al-Quran di akhir ayat, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kita fokus pada malam ini adalah tentang sholat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah yang keji dan munkar. Insya Allah sebagai alat kontrol kita. Sholat adalah alat kontrol dari 1400 tahun lalu sampai saat ini, dan alhamdulillahirrabbilalamin umat Islam lebih banyak yang mendirikan sholat dan agak banyak yang masih belum mendirikan sholat. Itu diajak kepada dari radio ini pendengar, marilah kita membentuk keluarga kita dengan keluarga yang berhijrah dari yang tadinya sholat duhur asar hilang, hanya maghrib dan isya, subuh hilang. Marilah kita fullkan sebagaimana akan katakan tadi 5 waktu. Ini juga siaran 5 waktu ya. Betul. 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu sebagai alat kontrol kita. Kemudian pesan dari lidah suci Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat itu sendiri. Dalam syariat Islam itu disebut dengan Sayyidul Furu, pemimpin para ibadah lainnya. Hingga barang siapa melaksanakan salat ini, maka dia sudah melaksanakan kebaikan-kebaikan seluruh ibadah-ibadah yang lain. Jika dia tidak melaksanakan sholat, sekalipun ibadah-ibadah lain, pekerjaan-pekerjaan yang baik tadi, hijrah dalam keluarga, dia menjaga dalam COVID-19 ini, seakan-akan tidak bermakna karena dia tidak mendirikan sholat. Satu yang saya sampai saat ini terngiang dan khususnya kepada keluarga saya tekankan, jangan meninggalkan sholat, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terhutang sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, dan seluruh amal kebaikannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya terhutang satu sholat dari 5 waktu kepada Allah Rabbul Alamin. Ini saya berharap dari suara hati yang paling dalam pada yang mendengar, agar kita marilah rajin-rajin mengingat waktu, menjemput waktu-waktu sholat. Untuk 5 waktu ini kita berhijrah. Yang tadinya kita masih belum benton, Allah memberikan kita waktu, wal asri innal insana lafi husrin, ya, seperti itu. Kemudian hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat untuk mencatat dosa anak-anak yang meninggalkan. Wahai malaikat, catatlah dosa anak-anak yang meninggalkan sholat di dalam daftar kedua orang tuanya. Jika mereka telah wafat, maka antarkan sebagai hadiah di alam barzakh mereka. Ini kita mendengar, dan hadis ini, riwayat hadis ini kita cukup subhanallah. Apakah kita pantas menghadiahkan amalan dosa ya kepada kedua orang tua yang telah wafat? Jika kedua orang tua yang telah wafat masih hidup, maka catatlah di dalam daftar amalan kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya telah wafat, maka antarkan sebagai hadiah kepada kedua orang tuanya. Ini kita, saya mengajak khususnya diri saya dan seluruh pendengar generasi-generasi milenial saat ini, ya, insya Allah marilah kita sama-sama berhijrah dari tidak meninggalkan sholat kepada kita sama-sama terpanggil untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Karena tadi imbalannya tadi kedua orang tua kita juga mendapatkannya. Insya Allah pahala pun demikian. Jika kita sholat, maka pahala juga diperintahkan dicatat di dalam daftar kedua orang tuanya, orang tua kita. Jika kita pahala, jika orang tua telah wafat, maka diantarkan juga. Allah perintahkan malaikat untuk mengantarnya sebagai hadiah di alam barzakh mereka. Ini tentang sholat. Ditanya tentang puasa, masing-masing menanggung. Masing-masing menanggung dosa dan mendapatkan pahalanya. Khusus untuk sholat, sehingga dalam sepakatnya ulama bahwa sholat adalah Sayyidul Furu. Inilah hijrah kita yang paling utama adalah yang tadinya kita belang beton, yang tadinya kita malas mendirikan sholat, mangga. Ini kesempatan yang baik
untuk kita selama Allah berikan kita sehat walafiat, khususnya kita berempat di sini, ya, jangan kita sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, di situ karena dalam Al-Quran di surat juz paling akhir ya, di ara'aital lazi yukazzibu biddin fazalikal lazi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil fawailul lil musallin. Neraka wail bagi pelaku sholat. Siapa mereka? Adalah muslim yang agama lain, mohon maaf, tidak melaksanakan sholat 5 waktu sebagaimana perintah Allah kepada umat muslim. Sehingga dalam ayat itu fawailul lil musallin, neraka wail bagi pelaku sholat. Siapakah pelaku sholat itu? Bukan orang-orang yang mendirikan sholat kemudian dapat neraka, enggak. Tapi identitas muslim adalah perintah Allah terhadap sholat. Jika mereka meninggalkan, fawailul lil musallin, neraka wail, neraka yang paling dalam, khusus bagi orang-orang yang melaksanakan sholat dalam hal bahwa adalah umat muslimin muslimat. Ayat-ayat ini dibuka menjadikan kita kesadaran agar kita berhijrah, kemudian kita terapkan dari nilai-nilai sholat tadi. Nilai-nilai sholat tadi dari mulai panggilan azan. Ya kalau pemimpin sudah manggil ya ikutin dong. Iya. Ya seperti itu. Kalau ada seruan-seruan untuk kebaikan, maka kita ikutin dari siapapun dia, terutama kedua orang tua ya. Siapapun orang tua tidak pernah mengajak anak-anak untuk keburukan. Pasti mereka mengajak anak-anak untuk kebaikan. Itu seruan makna azan ya. Makna azan. Jadi kita tinggal menerapkan tadi tentang sholat, pasti dia berwudu. Ini Islam secara syariat sudah mengajarkan kita tentang kebersihan. Iya. Berkumur-kumur. Jangan sampai di COVID mau periksa apa, ini baru diperiksa. Insya Allah dengan mencuci masukkan air ke hidung dengan baik, sempurna, insya Allah penyakit-penyakit yang tadi yang dideteksi ini insya Allah tidak terdeteksi bahwa kita ada penyakitan. Seperti itu Kang. Baik, izin Pak Ustadz, ada WA yang masuk nih di interaksi 085 161 280 929. Ini ada pendengar ya yang bertanya, katanya gini, Pak Ustadz, saya ingin sekali berhijrah, tapi kondisi saya saat ini adalah dalam kondisi galau. Kalau bahasa sekarang kata galau, karena dia kondisi badannya itu ada gambar tato ya, kayak gitu. Saya ingin sekali sholat katanya, tapi apakah sah nggak sholat saya? Apa wudhu saya sah nggak ketika bagian tubuh saya, anggota wudhu itu ada gambar-gambarnya. Jadi saya ragu katanya ingin berhijrah. Nah, silakan menurut Pak Ustadz gimana tuh? Ini banyak pertanyaan ya. Ya baik di apa? Ini pernah juga waktu di radio bertanya seperti itu. Saya katakan sah. Sah ya. Jadi itulah syariat Islam. Ya, syariat Islam dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tato. Hal ada gambar gitu ya. Saya pernah tanyakan itu paten atau enggak? Di paten Pak Habib. Saya bilang sah. Jangan kita menjustis yang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia masih bernafas, dia masih berruh, itu jasa dia ya, insya Allah dengan niat yang baik, dia melepaskan, meninggalkan taubatan nasuh, istilahnya taubatan nasuh, bismillah, sah sholat. Insya Allah Kang, mangga berhijrahlah, sekalipun ada tato ya, pertanyaan sekalipun ada tato, sah sholat. Mandi junub sah. Mandi junub. Betul. Jadi seperti itu. Maka utamakan niatnya, yaitu mendirikan sholat atau berhijrah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain tanpa melihat ada tato di badan. Ini banyak pertanyaan anak-anak muda seperti itu karena ada tato ya sesuka guyon. Kenapa sih pakai tato gitu? Memangnya untuk apa? Untuk lebih percaya diri, ya nggak cuma ikut-ikutan aja. Tapi karena beberapa yang sudah bertanya kepada Ustadz, sehingga dia dalam keadaan junub, mandi junubnya nggak sah katanya. Dia berwudu, mandi. Datanglah bulan Ramadan sampai meninggalkan Ramadan itu, meninggalkan Ramadan itu belasan tahun. Pas bertanya di radio sini juga, bertanya, saya katakan bahwa beliau adalah sopir angkot ya, lebih panjang Cimahi. Beliau sempat dengar siaran langsung, kemudian ini beliau banyak tato. Dan alhamdulillah beliau hadir di sini. Kemudian beliau tanya, ini buktinya bahwa saya ada tato. Saya mau sholat katanya gak sah, puasa gak sah. Semua kata siapa? Beliau bukan penanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang menanggung jawab tentang diri sendiri, amalia, kehidupan sendiri adalah
Bapak pribadi. Maka mulai hari ini insya Allah mandi junub, sholat, kemudian berpuasa sebagaimana puasanya orang banyak kan gitu. Dan alhamdulillah beliau jalanin sampai saat ini. Alhamdulillah. Nah, gitu. Berkahnya dari siaran radio sini juga. Alhamdulillah. Baik, kita masih di Komiks Kajian Religi on Mix 92,9 FM. Tak lupa kami masih menunggu instruksinya di 085 161 280 929. Masih di Komik Kajian Religi on Mix 92,9 FM. Dan good listener serta sahabat 5 waktu, terima kasih yang sudah berinteraksi di 085 161 280 929. Silakan nomor ini di save ya. Jadi kajian di Selasa nanti kita sudah dapat mengkoordinir pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan ke narasumber ke Pak Habib. Jadi good listener, sahabat 5 waktu, makna hijrah ini adalah sebuah momentum kita ketika menjadikan kita tetap istiqomah berjuang dan berkorban hingga terwujud dari Islam ya Pak Ustadz. Minimal kita berhijrah untuk skala kecil keluarga kita sendiri ya Pak Ustadz. Karena ketika keluarga kita sendiri yang sudah dibina dengan baik, insya Allah ke ranah yang lebih besar, negara, bangsa kita akan hijrah dari yang kecil ke yang besar dan lebih baik selanjutnya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, mungkin kita udah ada di penghujung waktu. Silakan Pak Ustadz untuk menyimpulkan dan ditutup dengan doa. Pak Ustadz silakan. Insya Allah perintah-perintah Al-Quran Al-Karim ya. Satu, barang siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran menuntunnya kepada surga dunia dan akhirat, maksudnya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran mendorongnya kepada neraka di dunia dan akhirat. Ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apapun jabatan kita, apapun kondisi keluarga kita khususnya, dan apapun kondisi bangsa kita, kita nggak boleh sampai meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Kita tetap jadikan Al-Quran Al-Karim sebagai penyejuk dalam kehidupan kita sehari-hari, Al-Quran sebagai pedoman kita, Al-Quran sebagai obat, Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil. Maka kepada generasi ini, kalian punya sejarah di zaman ini dan kalian punya warisan yang tidak dipunyai oleh siapapun kecuali kalian sebagai umat Islam. Kalian tidak perlu, generasi-generasi milenial tidak perlu khawatir karena Al-Quran tetap bersama kalian dan kalian bersama Al-Quran Al-Karim. Yang itu kita harapkan, ini pesan-pesan Al-Quran khususnya untuk diri saya sendiri dan juga kita berempat yang ada di membawa acara ini. Saya berharap pada generasi saat ini bolehlah disyariatkan oleh Islam. Silakan utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Pesan hadis Rasulullah SAW, utlubul ilmi walau kana bisin. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Ya. Pemaknaan hadis ini perlu kita bahas. Utlubul ilmi walau kana bisin. Hadis ini yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa utlubul ilmi walau kana bisin, kata ketegasannya lebih dan sin ya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim, awal daripada ayat Al-Quran Al-Karim adalah huruf ba ya, dengan fathah bi ya, dengan fathah bi. Ini ketegasannya. Kemudian akhir daripada ayat Al-Quran juga minal jinnati wan nas, huruf sin, ketegasan huruf ba dan sin. Sehingga makna yang dimaksudkan oleh lidah suci Rasulullah SAW pesan hadis ini, belajarlah ilmu dari huruf ba sampai dengan huruf sin. Artinya Al-Quran Al-Karim. 6.666 ayat tersusun menjadi ayat Al-Quran dari 114 juz, kemudian 30 juz, 114 surat, kemudian 6.666 ayat, dan 325.345 huruf yang tersusun hijaiyah menjadi ayat Al-Quran dalam kitab suci ini.
Jangan kita khawatir karena kita punya Al-Quran. Pengetahuan yang saat ini kita miliki, yang saat ini kita kenyang dengan pengetahuan, semua tertafsir dari Al-Quran Al-Karim. Kurang apa tentang pengetahuan dari Al-Quran. Seluruh ilmuwan pasti belajar dari Al-Quran Al-Karim. Dialog-dialog yang kita bacakan tentang hijrah, tentang menembus langit, semua dari Al-Quran Al-Karim. Hanya saja belum ada kesempatan untuk kita membahas secara rinci tentang ini. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita hijrah yang sederhana, yang sangat mudah kita capai, yaitu ikhwan-ikhwan muslimin muslimat bisa berhijrah dengan diri sendiri, yaitu dengan segala pengetahuan yang ada. Jika kita hanya bisa membaca Al-Ikhlas, maka berzikirlah dengan Al-Ikhlas setiap hari. Jika kita hanya bisa membaca Asmaul Azim, Subhanallah, maka berzikir siang dan malam dengan Subhanallah. Kita nggak perlu iri hati, aduh saya, atau rasa seperti apa ya, saya nggak punya zikir. Tapi insya Allah dengan Asmaul Azim, Allahu Akbar, atau Subhanallah, atau Alhamdulillah, maka berzikir siang dan malam di saat kita terjaga. Jadi liulil albab di mana saja kita berada itu, Allah perintahkan untuk selalu kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak yang mencari zikir apa ya untuk menambah rezeki. Padahal berzikirlah di setiap keadaan. Insya Allah kalau kita banyak, ini bulan istighfar, kita banyak istighfar. Maka mohonlah istighfar, mohonlah ampunan kepada Allah, mohonlah maaf atas segala kesalahan kita. Intinya adalah di bulan Rajab, ini dari saya, risalah Al-Quran Al-Karim, intinya adalah memohon maaf atas segala kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, silaturahmi, saling mohon maaf antara sesama manusia, kemudian memohon ampunan atas segala kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memohon ampunan juga kepada sesama manusia yang telah kita berbuat kesalahan apapun agamanya. Dia tidak muslim, dia tidak non muslim, seluruh yang kita berbuat salah kepada mereka, segera kita mohon ampun kepada Allah, kita mohon maaf dari yang bersangkutan. Kemudian mohonlah, kebanyakan bermohon dengan bahasa Sunda mangga, bahasa Indonesia mangga, bahasa apa yang sangat mudah kita mengerti. Mohonlah dibersihkan lahir batin kita dari segala dosa-dosa kita. Itulah inti daripada Rajabannya sampai datangnya bulan Ramadan. Satu, kita banyak mohon maaf dari Allah, mohon ampunan dari Allah, mohon disucikan lahir batin dengan perbuatan-perbuatan lahiriahnya, contoh seperti wudu. Itu juga lah permohonan ampunan, pensucian inilah permohonan ampunan secara perbuatan afalnya, seperti itu. Cara lisan sifatnya adalah kita selalu mohon ampunan dari Allah. Ini intinya. Di mana aja Kang berada, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Dengan bahasa yang lemah lembut, di hati, sirkan di hati, rahasiakan di hati. Kayak ini ya Pak Ustadz, daripada ngalamun motor ya, di perjalanan astagfirullah. Astagfirullah, bacalah sholawat. Yang sangat mudah itu sholawat ya. Sholawat, zikir-zikir asma mana saja yang dihafal. Ya walaupun satu, selama hidup ini cuma subhanallah, maka amalkan subhanallah itu dalam kehidupan. Insya Allah, apa yang kau prasangkakan, itulah yang kau dapatkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qurannya. Demikian, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin, ya Allah. Menjadi pegangan bagi kita semua dengan perkataan yang sederhana, dengan risalah-risalah yang sederhana. Mudah-mudahan menjadi amal zariah kita semua ya. Dan pahala ini kita hadiahkan khususnya kepada muslimin muslimat ya. Amin. Ya. Yang Allah berikan kita hadiahkan lagi kepada muslimin muslimat yang mendengar maupun yang tidak mendengar. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian good listener, sahabat 5 waktu, kajian komik Selasa malam kita sampaikan di sini, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar setia ya, good listener, sahabat 5 waktu yang menyimak dengan radio digitalnya, dengan radio manualnya yang ada di mobil, biasanya di konveksi ini yang selalu standby nih. Tak lupa ini ada yang pendengar setia dari tim perumahan bersubsidi. Ada Pak Asep Mursal, Pak Asep Mulyana, dan Pak Wawan ya. Terima kasih yang selalu setia mendengarkan Mix 92,9 FM di kajian komik, kajian religi on Mix 92,9 FM.
Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.